Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmat itu, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Kemudian, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta para pendengar dimanapun berada. Judul tausiah kita pada kali ini adalah 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang terkenal. Beliau hidup di abad pertengahan. Beliau memiliki banyak karya. Salah satunya adalah buku Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Al-Ghazali suatu ketika bertanya kepada muridnya. Pertanyaan inilah yang bisa menjadi iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita, renungan bagi kita. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita? Inilah pertanyaan pertama Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Muridnya pun menjawab, yang paling dekat dengan kita itu adalah keluarga, saudara, karib kerabat dan sebagainya. Namun kata Imam Al-Ghazali, ada yang lebih dekat daripada itu, yaitu kematian. Kematian kita tidak tahu kapannya, namun kematian itu pasti menghampiri setiap manusia yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hari ini kita masih bisa tertawa. Hari ini kita bisa belajar. Hari ini kita bisa mengunjungi saudara. Belum tentu besok, lusa dan seterusnya kita masih bisa melakukan hal yang sama. Bisa jadi 1 detik lagi, 1 jam lagi, 1 minggu lagi Allah panggil kita. Jatah kita telah datang untuk menghadap Sang Khalik. Itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan kedua, apa yang paling jauh dari kita? Murid-muridnya pun menjawab, yang paling jauh dari kita itu bisa jadi planet-planet, bintang-bintang, matahari dan sebagainya. Namun kata Imam Al-Ghazali, ada yang lebih jauh daripada itu, yaitu masa lalu. Apapun profesi kita, siapapun kita, kayakah, seorang pejabatkah, atau apakah, kita tidak akan bisa kembali kepada masa lalu walaupun 1 detik yang telah berlalu. Jadi gunakanlah masa ini, masa sekarang ini untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau udah berlalu masa itu, kita tidak akan bisa kembali. Akhirnya apa? Kalau kita gunakan waktu itu tidak untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah, tentu penyesalan yang akan kita dapatkan. Nanti di akhirat nanti banyak orang yang menyesal. Banyak orang yang ingin kembali lagi ke atas permukaan bumi, namun nasi telah menjadi bubur mungkin dan tidak akan bisa kembali lagi. Pertanyaan yang ketiga, Imam Al-Ghazali kepada muridnya adalah, apa yang paling besar? Muridnya pun menjawab, yang paling besar itu adalah matahari, bumi dan sebagainya. Namun ada yang paling besar pada itu, yaitu nafsu. Ketika manusia tidak bisa mengontrol nafsunya, maka dia sama dengan binatang ternak. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf bahwasanya Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati penglihatan. Maka kalau dia tidak bisa menggunakannya untuk menghayati ayat-ayat Allah, maka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih daripada itu. Namun kalau seandainya manusia itu bisa mengontrol nafsunya, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah,
apa yang berat di atas permukaan bumi ini. Murid-muridnya pun menjawab, ada menjawab besi dan sebagainya. Namun ada yang lebih berat daripada itu, kata Imam Al-Ghazali, yaitu memegang amanah. Kita diberi amanah oleh Allah, manusia diberi oleh Allah amanah. Maka jalankanlah amanah itu dengan baik. Kita di atas muka bumi ini diberikan oleh Allah amanah untuk bisa bertakwa kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Allah titipkan kepada kita mata, telinga dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menjaga itu? Kemudian ada juga amanah dari manusia kepada kita, misalnya diberi jabatan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menjalankan amanah tersebut? Jangan sampai amanah yang telah diberikan kepada kita, kita tidak bisa menjalankannya dengan baik. Kemudian yang kelima, pertanyaannya adalah, apa yang paling ringan di atas permukaan bumi ini? Ada yang menjawab kapas, debu, angin dan sebagainya. Namun ada yang lebih ringan daripada itu, meninggalkan sholat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ibadah sholat yang kita laksanakan adalah ibadah yang utama, karena sholat itu adalah tiang dari agama. Banyak yang lalai akan sholat yang telah Allah perintahkan kepada kita. Terkadang azan berkumandang, kita tunggu 1 menit, tunggu 2 menit, akhirnya kita melaksanakannya di akhir-akhir waktu. Bukankah Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang salat, orang yang lalai akan salatnya, salat di akhir-akhir waktu. Nah, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang demikian. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6, apa yang paling tajam di atas permukaan bumi ini? Murid-muridnya pun serentak menjawab pedang. Namun ada yang lebih tajam daripada itu, yaitu lidah. Dengan lidah, manusia akan bisa menyayat-nyayat hati seseorang, melukai hati seseorang. Nah, inilah yang lebih tajam. Dia memang tidak bertulang, namun tajamnya lebih tajam daripada yang namanya pedang. Dengan lidah bisa membuat orang bertengkar. Dengan lidah kita pun bisa masuk surga, yaitu saling mengingatkan dan saling memberikan nasihat. Oleh karena itu, pertanyaan Imam Al-Ghazali ini menjadi renungan bagi kita, bahwasanya kita harus selalu memperbaiki diri, menintrospeksi diri untuk menuju yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada tausiah hari ini. Kemudian semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.